Bapak Ibu, ada begitu banyak hal baik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Tentunya ketika kita mengingatnya, kita bukan hanya diajak untuk mengucap syukur, tapi juga kemudian bersemangat untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebentar firman Tuhan akan kembali disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Patrick J. Piri, SSI Theol. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, muliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Gita Bakti 614, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita tabiskan ibadah ini dengan mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi setiap kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-98 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, yang menyatakan, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dari semula Telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau harapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah
Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, telah diberitakan berita anugerah bagi setiap kita yang diambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwa putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dihapus bersih? Kau tetap di samping juru selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dihapus bersih? Dosa telah dihapuskan. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mendengarkan perintah hidup baru yang diambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab pada hari ini yang diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Mazmur 103, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan, dalam istirahat, dalam tidur kami tadi malam. Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini, mempercayakan kepada kami lagi hari yang boleh kami jalani. Dan sebelum kami memulai segala sesuatu Tuhan, kerinduan setiap kami dari rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, memuji-muji nama-Mu, dan sebentar akan membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Bapa, kiranya bukan hanya berdiam dalam hati,
tapi juga senantiasa berkarya dalam setiap kami, agar kami dapat memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami, bahkan juga kami mampu untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Berbicaralah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, mari bermazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat hari Minggu. Saya boleh mendengar ucapan Shalom dan juga selamat hari Minggu dari setiap kita yang bertugas dalam rekaman ibadah untuk pagi hari ini. Tapi walaupun saya belum bisa mendengar sapaan dari Bapak Ibu secara langsung maupun melihat keadaan Bapak Ibu, terkhusus di bangku-bangku gereja pada pagi hari ini, tapi saya senantiasa terus berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita. Saya punya seorang mama yang bawel sekali. Jujur secara pribadi saya jarang sekali berkerinduan untuk menghubungi atau menanyakan kabar mama secara langsung. Inisiatif pribadi maksud saya. Saya nggak tahu kenapa. Bukan karena nggak rindu Bapak Ibu, bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak perhatian dan lain sebagainya. Entah mungkin karena saya anak laki-laki, takut dinilai terlalu manja, jadi tinggi gengsinya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, seringkali mama duluan yang hubungi saya via WhatsApp. Jadi hampir setiap hari kita WhatsAppan. Mama kadang tanya, Etik lagi apa nak? Gimana? Sudah selesai belum kegiatan hari ini? Biasanya jam-jam 9, jam 10. Sudah makan belum nak? Gimana, masih pegang uang enggak? Nah kalau saya balas Bapak Ibu, kalau saya respon WhatsApp mama, ada suatu waktu atau sering kali mama bercerita. Jadi hari-hari tertentu pasti ada aja cerita dari mama. Nah suatu hari Bapak Ibu, ada sebuah percakapan menarik yang ada di chat. Saya sempat screenshot, saya simpan pesan itu, pindah ke laptop sana, pindah ke laptop sini. Saya ganti handphone dan sebagainya, tetap saya simpan sampai suatu hari handphone saya yang terakhir hilang kecurian dan chat itu hilang Bapak Ibu. Nah isi percakapannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Maka itu saya anggap penting, maka itu saya simpan selalu. Mama pernah bilang, Tik, doain mama ya nak. Mama punya rencana nih, pengen buka warung makan. Yang kecil-kecil aja nak. Kalau bisa masakan rumahan. Masakan mama saya enak-enak Bapak Ibu. Nah nanti kalau ada anak-anak jalanan,
Kalau ada mama lihat ada orang yang kasihan minta-minta, ngamen, mengutin barang, mama jual murah buat mereka. Atau kalau bisa mama kasih aja buat mereka gratis. Nah Bapak Ibu, pada saat itu entah pikiran dari mana anak laki-laki ini saya menyambut ide mama dengan ungkapan yang seperti ini. Aduh mah, buat apa kita bikin-bikin kayak begitu? Mending mama usaha, mama tabung sendiri uangnya, mama bisa bayar untuk kontrakan, mama bisa bayar untuk keperluan-keperluan yang lebih penting. Kalau tiba-tiba mama butuh, karena Patrick sama Patricia belum kerja. Waktu itu saya masih kuliah Bapak Ibu. Nah mama melanjutkan Bapak Ibu, Etik inget gak? Dulu kita susahnya kayak apa? Terus Etik inget gak? Siapa aja yang bantu kita? Siapa yang bayarin biaya rumah sakit kalau Etik sama Cia masuk rumah sakit? Siapa yang kadang bantuin kita uang sekolah, uang buku? Saya ingat betul Bapak Ibu, kami sekolah Katolik dari SD sampai SMA. Pasti mama yang datang ke kantor kepala sekolah, entah datang ke biasanya Romo yang jadi kepala sekolah, minta kami keringanan untuk bisa bayar uang sekolah, dikasih Bapak Ibu. Bahkan saya ingat ada seorang guru waktu saya SMP Bapak Ibu yang kasih saya buku cetak, buku pelajaran. Dari waktu saya kelas 1 sampai saya lulus, buku saya dikasih sama guru saya. Jadi saya nggak perlu fotokopi atau saya perlu keluar uang untuk bayar buku cetak. Saya mau SMA, kita nggak punya uang untuk bayar les sebelum saya masuk ujian. Biasanya perlu les Bapak Ibu. Kalau mau masuk ujian, ada jemaat saya yang bantu. Kebetulan dia guru les juga, dia bantu saya. Mama ingetin semua. Kita kontrakan nunggak-nunggak Bapak Ibu, dikasih waktu sama yang punya kontrakan. Belum lagi dipinjemin uang, dan begitu banyak contoh lain yang mama jelaskan dalam isi chat tersebut, dan saya ingat semua Bapak Ibu. Dan kemudian mama melanjutkan, Tik, kita banyak dibantu orang dulu, kita banyak dapat berkat, sekarang gantian kita yang bantu orang lain. Kita harus bersyukur nak. Nah Bapak Ibu, sampai saat ini rumah makan kecil itu masih jadi cita-cita buat mama saya. Saya terus berdoa mudah-mudahan Tuhan sayang bisa kesampaian, rumah makan itu bisa jadi, atau mungkin juga saya diberkati Tuhan untuk boleh mewujudkan apa yang mama inginkan. Dari sini saya belajar Bapak Ibu bahwa pengalaman iman yang senantiasa juga harus kita ingat, memberikan kita dorongan, memberikan kita semangat untuk senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan lewat tindakan baik kita untuk orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ingat segala kebaikan yang orang lain sudah lakukan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya kesempatan untuk membalas budi, balas jasa barangkali, apalagi berpikir untuk mengucap syukur kepada Tuhan, gantinya pakai apa yang gak bisa tergantikan, maka lakukanlah yang terbaik untuk orang lain. Nah Bapak Ibu, demikian juga pesan yang hendak disampaikan oleh penulis Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini. Mazmur ini bukan sekedar merupakan nyanyian pujian bagi Tuhan. Walaupun kita tahu pada dasarnya sebenarnya Mazmur dituliskan untuk memuji Tuhan, kemudian juga mengingat rayakan segala hal-hal yang telah umat alami bersama dengan Allahnya, atau yang telah Allah lakukan dalam karyanya di tengah-tengah dunia. Melainkan Bapak Ibu, Mazmur ini juga ditulis adalah merupakan kesaksian daripada pengalaman iman umat sendiri. Dan kita tahu Bapak Ibu dari ayat 1 dalam pembacaan ini siapa yang menulis? Daud. Jadi Mazmur 103 adalah pujian yang didasari oleh ingatan Daud terhadap kebaikan Allah bagi dirinya dan bagi bangsanya. Jadi bukan sekedar untuk memuji Tuhan, tapi juga mengingat rayakan kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam 103 Daud menggambarkan bahwa Allah adalah sosok yang maha pengampun. Kalau kita baca ayat-ayat yang seterusnya, karena kita cuma baca ayat 1 dan 2, sosok yang maha pengampun, penebus hidup, pemuas hasrat dengan kebaikan. Allah itu sosok yang adil, Allah itu yang memberi jalan dan perbuatan-perbuatan yang baik bagi Musa dan juga Israel dulu. Sosok yang penyayang, Allah itu maha pengasih dan lain sebagainya. Semua gambaran ini Bapak Ibu berangkat dari pengalaman iman, baik yang dialami oleh Daud sendiri secara pribadi maupun juga yang dialami oleh
bangsanya, bahkan sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, yang menarik Bapak Ibu adalah ketika pada ayat 1 dan 2 yang menjadi bagian dari pembacaan kita pada pagi hari ini adalah, pertama, Daud memuji Allah dengan jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud memuji Allah dengan jiwanya. Kalau bicara soal jiwa Bapak Ibu atau menjiwai, berarti ini bukan serta merta keluar dari mulut. Ini berbicara soal kesungguhan hati. Pujian bagi Tuhan bukan hanya sekedar ucapan dari mulut, melainkan juga keluar dari dalam diri. Ini bisa kita maknai juga Bapak Ibu, keluar lewat pikiran, keluar lewat perkataan, keluar lewat perbuatan, segala hal yang keluar dari dalam diri hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pujian didasari oleh dari bagaimana kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Daud tegaskan Bapak Ibu, jangan lupakan segala kebaikannya di ayat yang kedua. Artinya semua yang terjadi dalam hidup, semua yang ia peroleh dalam hidup, semua yang ia alami, yang menopang kehidupan, itulah oleh karena kuat dan kuasa Allah dan tidak boleh dilupakan. Daud tidak melupakan dan senantiasa bersyukur. Jadi pujian yang boleh Daud berikan adalah berdasarkan daripada ingatan-ingatan ia bersama dengan Allah. Oleh karena kuasa dan juga kemurahan hati Tuhan yang menopang kehidupan Daud dan juga bangsanya. Nah Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan kita pahami bersama. Kemudian ada beberapa catatan yang saya temukan untuk boleh kita bawa pulang. Yang pertama adalah, pujilah Tuhan dengan segenap jiwa. Kita bersyukur hingga saat ini Bapak Ibu kita masih bisa beribadah walaupun dalam kondisi yang sulit. Kita lihat handphone, kita lihat laptop, belum lagi karena jaringan internet yang putus-putus dan lain sebagainya. Kita bersyukur gereja bersama dengan tim IT terus-menerus mengupayakan yang terbaik bagi setiap kita yang ada di rumah untuk beribadah. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut Bapak Ibu. Jika kita berbicara soal memuji juga dengan segenap jiwa, maka di sini kita bukan hanya berbicara soal, saya bukan hanya mengajak, ayo Bapak Ibu nyanyi serius, nyanyi yang kencang-kencang demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya juga mau berbicara soal nominal-nominal yang Bapak Ibu boleh berikan dalam persembahan, melainkan kiranya sikap hidup kita juga turut memuji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak setiap kita untuk membayangkan kira-kira dari semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Bapak Ibu, dari kita masih kecil sampai kita ada pada titik saat ini, dengan apa kita mengganti itu semua Bapak Ibu? Atau paling tidak salah satu saja Bapak Ibu pikirkan. Dengan apa kita mengganti atau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan? Gak ada yang bisa Bapak Ibu sembuh dari sakit, selesai dari pergumulan, melewati situasi sulit dan lain sebagainya. Kita mau ganti apa untuk Tuhan? Jika Bapak Ibu pernah ditolong, jika Bapak Ibu pernah dibantu, jika Bapak Ibu pernah ditopang dalam kehidupan, bahkan mungkin dipinjamin uang sekalipun, maknai itu sebagai berkat dari Tuhan. Jika kita tidak memiliki kesempatan untuk berterima kasih pada saat ini, atau mungkin juga tidak memiliki kesempatan untuk balas budi, balas jasa, apalagi terfikirkan untuk mengganti semua itu untuk Tuhan, baiklah perbuatan baik kita terhadap sesama jadi ungkapan syukur kita, jadi pujian bagi kita untuk Tuhan yang telah mengutus hamba-hambanya yang lain untuk menopang kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, puji Tuhan dengan segenap jiwa. Yang kedua, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak bisa bilang sebagai pengikut Kristus hidup kita selalu mulus-mulus terus. Ada saja tantangannya. Situasi pandemi ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan beberapa minggu yang lalu hingga saat ini saya masih terus
melakukan chat dengan mama saya yang akhirnya juga terdampak pandemi, Bapak Ibu. Berkali-kali kalau cerita tuh bikin saya deg-degan atau bingung kadang. Satu hari kalau mama saya jual es cendol, Bapak Ibu, cuma laku 2 gelas. Kadang cuma laku 1, kadang gak laku sama sekali. Padahal dari siang sudah panas-panasan sampai malam, Bapak Ibu. Mama selalu berpikir positif. Puji Tuhan nak, laku 2. Puji Tuhan nak, laku 1. Ya puji Tuhan nak, mama masih pegang uang. Mungkin karena hujan kali ya, orang gak ada yang beli es. Kemudian setibanya musim panas, iya nak, mungkin karena orang-orang lagi covid kali ya, jadi gak pada berani minum es. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, masih puji Tuhan yang keluar dari mulut mama saya. Itu yang mengajarkan kepada setiap kita bahwa ketika kita bersyukur Bapak Ibu, kita terlepas daripada sikap-sikap yang menggambarkan keputusasaan. Saya mau mengatakan Bapak Ibu juga berdasarkan firman Tuhan dan juga pengalaman iman yang boleh saya alami bahwa rasa putus asa, sikap putus asa akan membawa kita kepada penghancuran. Tetapi ketika kita mengingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan Bapak Ibu, apalagi mengucap syukur atas itu semua, memuji Tuhan lewat segala sesuatu yang boleh kita lakukan, ada semangat yang baru Bapak Ibu, ada kekuatan yang kita peroleh untuk melewati situasi yang sulit, untuk menghindari rasa putus asa. Saya mengatakan hal seperti demikian Bapak Ibu karena saya mengerti betul Bapak Ibu bahwa situasi pandemi ini ada begitu banyak hal yang berubah. Usaha kita, bisnis kita, relasi kita dengan orang lain semua berubah. Bahkan mungkin hal-hal yang berubah itu Bapak Ibu membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada keputusasaan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu mau mengajak setiap kita untuk ingatlah setiap kebaikan Tuhan yang telah kita alami tengah-tengah kehidupan. Dengan mengingat kita bersyukur, dengan mengingat kita memuji Tuhan, dengan mengingat kita senantiasa berharap ada waktu Tuhan untuk membalikan keadaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama semua orang di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa untuk segala hal yang boleh terjadi, yang boleh kami alami dan kami terima di tengah-tengah kehidupan. Suka duka, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran orang-orang yang senantiasa menopang dan mewarnai kehidupan ini. Di dalamnya kami boleh merasakan Tuhan sayang kepada setiap kami. Bapa, kami mohon ampun untuk kesalahan kami, untuk dosa kami Tuhan, untuk kekurangan kami yang seringkali Bapa tidak berkenan di hadapan-Mu. Pikiran, perbuatan, perkataan kami yang menyakiti hati Tuhan, maupun juga yang menyakiti hati sesama kami manusia. Kiranya Bapa, ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bukan hanya layak untuk menerima dan menikmati berkat-Mu, bimbing kami Tuhan, tuntun kami, sehingga kami boleh kembali layak dan bahkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa kehidupan setiap kami, untuk senantiasa mengajak kami untuk mengingat segala hal yang Tuhan boleh lakukan, Tuhan berikan, Tuhan biarkan alami tengah-tengah kehidupan ini. Di dalamnya ada pengalaman iman Bapa, ada kesaksian bagi setiap kami bahwa Engkaulah Allah yang sangat dahsyat, yang berkuasa, yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang selalu ada di saat kami membutuhkan pertolongan. Bapa, biarlah hal-hal yang baik itu selalu kami ingat Tuhan, menjadi semangat kami Tuhan untuk melahirkan sikap-sikap yang senantiasa juga mau membantu orang-orang lain yang berkesulitan. Biarlah lewat mengingat Tuhan, kami juga senantiasa memiliki semangat untuk tetap menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Berikan kami hikmat serta kebijaksanaan-Mu Bapa, terkhusus untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, terlebih lagi juga untuk melaksanakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk kehadiran gereja ini yang Tuhan boleh tempatkan juga tengah-tengah kehidupan kami, GPIB Peniel Palembang, maupun juga gereja-gereja Tuhan dimanapun pada saat ini berada, yang senantiasa terus melayani kami di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami berdoa untuk para pendeta, kami berdoa untuk para vikaris, terkhusus Pak Pendeta Inyo Menjepun beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk para presbiter Tuhan, kami berdoa untuk pemain musik, pemandu lagu, tim IT, koster, karyawan di kantor sekretariat. Setiap kami Tuhan yang boleh ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan, berikan kami berkat-Mu, berikan kami sukacita, kesehatan, kreativitas untuk terus memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan ini demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang boleh beribadah pada saat ini, jemaat-Mu GPIB Peniel Palembang, maupun setiap kami yang boleh menghadirkan diri sebagai jemaat simpatisan. Tuhan mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu setiap pergumulan, kesulitan, pengharapan, kerinduan yang kami panjatkan lewat doa. Tuhan kenal kami, Tuhan dengar doa kami. Kami mohon Tuhan berkenanlah untuk mengabulkannya. Jadikan kami juga pribadi yang rendah hati untuk boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan
Apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami minta, itulah yang terbaik dari Tuhan. Jangan jauh daripada kami Bapa. Kami mohon hikmat serta kebijaksanaan-Mu yang boleh menuntun langkah kaki setiap kami dalam melakukan setiap hal tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bukan menjadi batu sandungan, melainkan boleh menjadi garam dan terang bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang boleh diberikan dan juga yang boleh kami jalani Bapa. Kiranya itu didasari oleh hikmat Tuhan. Ajar kami sebagai warga negara untuk senantiasa juga boleh mendukung dengan menjaga dan memberlakukan protokol kesehatan. Bukan hanya supaya kami terhindar daripada sakit, tapi juga kami bukan menjadi penular bagi orang-orang di sekitar kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa kiranya negara ini boleh tetap kondusif, dan kami juga berdoa sebagai bentuk pernyataan iman kami Tuhan yang senantiasa terus berharap dan juga terus percaya bahwa mujizat Tuhan akan segera terjadi dan pandemi ini akan segera berlalu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, atau bahkan kami sendiri Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, pulihkan kami Tuhan. Biar kami boleh kembali memuji nama Tuhan atas kesembuhan yang kami alami. Boleh kembali melangsungkan pekerjaan, aktivitas pelayanan. Terlebih khusus berkumpul kembali bersama dengan anggota keluarga kami yang terkasih. Kami yang berduka Tuhan, kami yang kehilangan Tuhan hibur, Tuhan berikan sukacita penghiburan. Dan juga kami yang bersukacita Bapa yang merayakan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran maupun juga hari ulang tahun pernikahan. Kiranya di tahun yang baru ini Tuhan ada hal-hal baik yang boleh senantiasa kami harapkan dan kami peroleh hanya di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini harap kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari memuji Allah.
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa dan syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu 13 sesudah Pentakosta 22 Agustus 2021 melalui kanal YouTube GPIB Penil Palembang. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pemberkatan nikah, pengumuman 1. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 11 September 2021 di GPIB Penil Palembang bagi pasangan Saudara Daniel Obertondino Simanjuntak, anak dari Bapak G.A. Simanjuntak dan Ibu Erlin Manurung, warga jemaat GPIB Penil Palembang Sektor 4. Dengan Saudari Gracia Immanuel Luntungan, anak dari Bapak Maksi Johannes Luntungan dan Ibu Jenny Luntungan, warga jemaat GPIB Penil Palembang Sektor 2. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini dan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis GPIB Jemaat Penil Palembang, yakni Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH. Atetasi keluar. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Penil Palembang atas permintaan sendiri keluarga Bapak Susanto Lokajaya Jemaat Sektor 2 pindah ke GPIB Immanuel Palembang. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berkenan berbagi berkat untuk mendukung kegiatan renovasi gereja GPIB Penil Palembang. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap taat menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya sedang berada di lokasi renovasi Kompleks GPIB Jemaat Peniel Palembang. Posisi saya sedang ada di lantai 3 dan proses pembangunan renovasi atap yang bocor dan kondisinya saat ini sedang dalam prosesnya. Silakan Bapak Ibu lihat beberapa bagian yang terlihat saat ini dengan atap yang sudah terbuka. Kami sudah di tahap pembongkaran atap dan sebagian sudah masuk pada tahap pemasangan. Dan tentunya ini tidak mungkin dilaksanakan kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, termasuk dukungan doa Bapak Ibu sekalian, bahkan juga dukungan dana. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua proses ini. Kami masih membutuhkan dukungan doa Bapak Ibu, teristimewa pekerjaan berat di kondisi lantai 3 yang cukup berbahaya ini. Dan jika Bapak Ibu juga rindu berbagi berkat untuk menopang kebutuhan finansial, dapat melalui nomor rekening yang akan ditampilkan, juga beberapa nomor telepon yang Bapak Ibu bisa hubungi sehubungan dengan rencana mengulurkan tangan membantu dari segi dana kebutuhan renovasi ini. Sekali lagi atas nama GPIB Peniel kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Ku
Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.